Ustadz, apa hukumnya sholat bagi pelaku zina? Diterima apa enggak sholatnya Pak Ustadz? Man sholatuhu lam tanhahu anil fahsya wal munkar lam yazdad illa bu'dan. Siapa yang sholatnya tidak mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar, maka dia semakin jauh dari Allah. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Apakah dengan dosa itu dia menjadi kafir Pak Ustadz? Dia tidak kafir kalau tidak ingkar. Kalau dia katakan tidak ada itu Tuhan, tidak ada itu sorga, tidak ada itu neraka, tidak ada akhirat, baru dia kafir. Tapi kalau dia sekedar buat dosa, maka dia fasik. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak berikan hidayah kepada orang yang fasik. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari fasik. Terima kasih Ustadz. Semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kenapa Ustadz selalu bacakan doa di belakang? Biar supaya jamaah mengaminkan. Amin. Amin. Jamaah. Oh, kalau gitu Ustadz aja yang enak, Ustadz yang dapat, kami yang mengaminkan pun dapat juga. Apa kata malaikat? Walaka misluh. Kau tadi sudah mengaminkan, engkau dapat yang sama seperti yang kau aminkan. Makanya ibu kalau bapak berdoa, ibu aminkan, tapi ibu tanya dulu doanya apa. Nah, nanti amin, amin. Tanya mas doanya apa. Bagaimana jika ada pertanyaan masalah agama, tapi kita tidak memiliki ilmu? Apakah kita boleh berpendapat atau bagaimana Pak Ustadz? Saya menjawab yang saya pernah baca, yang saya pernah dengar, yang saya pernah belajar, yang saya pernah tahu. Kalau saya nggak tahu, kertasnya saya bawa pulang. Itu kami tonton di YouTube. Ustadz nggak pernah bilang nggak tahu. Kenapa semuanya Ustadz jawab? Yang nggak saya jawab dipotong videonya. Yang diupload yang saya jawab saja. Kalau saya nggak tahu, jangan dijawab. Inna sama, telingamu, wal basar, matamu, wal fuad, hati, pikiran, lidahmu, semua akan ditanya. La taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Kalau nggak tahu, jangan bicara, jangan ngomong. Walaupun titel kita MSI, Master Segala Ilmu. Terima kasih Ustadz. Panjang umur, sehat selalu. Amin. Kan? Mengenai fikih Ustaz, oke? Air kencing itu kan najis, ya. Air sperma itu kan suci, tidak najis. Mengapa apabila kita kencing hanya istinja saja, sementara itu najis? Kenapa kita keluar sperma harus mandi? Sudah gitu kata Nabi. Kalau keluar air wudu, tapi kalau keluar sperma mandi. Padahal ini najis, yang ini tidak najis. Kenapa harus begitu Pak Ustadz? Pokoknya sudah begitu kata Nabi Muhammad. Jangan tanya-tanya. Yang dilihat itu bukan tempat keluarnya, tapi bukan benda yang dikeluarkan. Yang dilihat itu bukan saluran tempat keluarnya, bukan pula cairan yang dikeluarkan, tapi yang dilihatkan itu adalah talazzuz. Talazzuz ada rasa nikmat. Maaf. Ada orang sakit, tiba-tiba keluar spermanya. Apakah dia wajib mandi junub? Tidak, karena tidak ada rasa nikmat. Ketika keluar rasa nikmat, talazzuz namanya. Talazzuz diambil dari kata lazid, nikmat, tapi bukan yang lembaga amil zakat. Ada orang mandi, habis mandi, maaf, habis mandi tiba-tiba pas dia buang air kecil keluar spermanya. Apakah dia wajib mandi junub? Tidak, karena tak ada talazzuz. Jadi ilat sebab mandi junub itu adalah
talazzuz, ada rasa nikmat, barulah dia disuruh mandi. Beda kalau ketemu dua khitan. Idza iltaqal khitanani faqad wajabal ghuslu wa illam yanzil. Kalau orang melakukan senggama, dukhul, walaupun tidak keluar spermanya tetap mandi. Itu kasusnya berbeda. Nah, jadi yang dilihat di sini bukan saluran tempat keluarnya, bukan pula cairan yang keluar, tapi talazzuz, rasa nikmat itu yang menyebabkan dia disuruh mandi. Bid'ah sudah merajalela. Bagaimana mengatasinya? Bid'ah pangkal tidak bersatunya umat Islam. Perbuatan, ucapan, tindakan, pikiran tidak ada dalilnya bid'ah. Sesuatu yang tak ada dalilnya bid'ah. Pergi dia ke tanah lapang, dibentangnya sajadah, digelarnya sajadah, dia sholat. Allahu Akbar. Kenapa ente sholat di sini? Semakin panas, semakin berkeringat, semakin banyak pahalanya. Itu bid'ah, tak ada dalil sama sekali. Selama ada dalilnya, maka tidak boleh kita bid'ahkan. Jangan membid'ahkan orang kalau ada dalilnya. Selama ada dalilnya, ada dalam Quran, ada dalam sunnah, ada dalam ijma', ada dalam qiyas, maka tidak boleh kita bid'ahkan. Ibu-ibu kumpul ramai-ramai baca Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Toto ada orang bid'ahkan. Apa ini rame-rame baca Yasin? Bid'ah. Belum tentu bid'ah, bro. Karena masih ada dalilnya, dalil am, dalil umum. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, pada waktu subuhnya dia sudah diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu jangan mudah saling membid'ahkan. Karena ketika kau katakan hei pelaku bid'ah, maka sama artinya kau katakan hei penghuni neraka jahanam. Emangnya ente siapa? Neraka punya bapak ente. Apa hukumnya pakai celana panjang yang melebihi mata kaki? Nyindir saya ini. Apakah itu termasuk orang masuk neraka? Pakai celana melebihi mata kaki. Untung rumputnya subur, nggak kelihatan. Ini celana melebihi mata kaki. Apakah masuk neraka? Ma asfalal ka'baini finnar. Kain, celana, jubah di bawah mata kaki masuk neraka. Neraka, 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 neraka. Jangan baca satu hadis, ada hadis yang lain. Man jarra thawbahu khuyala, kalau dilewatkan mata kaki untuk sombong. Kalau enggak sombong enggak apa-apa, kata Imam Syafi'i. Kalau enggak sombong enggak apa-apa, kata Imam Nawawi. Kalau enggak sombong enggak apa-apa, kata Imam Sun'ani dalam Subulus Salam Syarah Bulughul Maram. Kalau enggak sombong enggak apa-apa, kata Imam Syaukani dalam Nailul Autar. Kalau enggak sombong enggak apa-apa, kata Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam kitab Kaifa Nata'amal Ma'as Sunnah. Kalau enggak sombong enggak apa-apa, kata Syekh Ali Jum'ah. Kalau enggak sombong enggak apa-apa, kata Syekh Atiyah Saqar dalam kitab Fatawa Al-Azhar. Saya dalam hal ini tidak menyalahkan kawan-kawan yang sudah potong kaki celana. Bapak yang sudah potong jangan disambung, biarkan aja. Saya sudah terlanjur motong Pak Ustaz, biar aja. Bagi yang sudah terlanjur motong, yang belum motong jangan diejek. Jangan nanti pulang dari sini, ini kelihatannya setelah hijrah makin tinggi nih. Yang udah motong biarin, yang nggak motong
Kalau antara yang udah motong dengan yang belum motong saling ngejek, yang ketawa yang nggak pakai celana. Ini masalah khilafiyah. Apakah sholat kita diterima jika gerakannya tak sesuai aturan? Irji' ila sholatika fa innaka lam tusalli. Ulangi sholatmu karena sholatmu tidak sah. Dia ulang sholatnya. Nabi nyuruh ulang. Irji' ila sholatika fa innaka lam tusalli. Ulangi sholatmu, sholatmu enggak sah. Dia ulang sholatnya. Irji' ila sholatika fa innaka lam tusalli. Ulangi sholatmu karena sholatmu tidak. 3 kali disuruh ulang. Kenapa? Karena tidak ada tumaknina. Kalau engkau rukuk hatta tatma'inna raki'an, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kalau engkau i'tidal sampai tumaknina, rabbana lakal hamdu mil'us samawati mil'ul ardi mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kalau engkau duduk antara 2 sujud sampai tumaknina, rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, jangan sholat seperti bambu ditiup angin. Ente sholatnya kok cepat sekali. Valentino Rossi, bro. Tidak sesuai aturan karena sopnya sempit. Sempit sopnya. Gimana sopnya sempit? Darurat tubihul mahzurat. Di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ma baina baiti wa mimbari, antara mimbarku dan rumahku, raudhatun min riyadil jannah, taman surga. Karpetnya warna hijau, yang lain merah. Saya hijau. Taman raudhah. Sampai di situ sempit. Mau ruku aja setengah. Allah, di depan orang Afrika. Oleh sebab itu maka saat itu darurat. Tapi di Masjid Az-Zikra, Masjid Az-Zikra pun sempit juga. Masya Allah. Apa tiap malam begini? Amin ya Rabbal. Nah, oleh sebab itu maka kalau dalam keadaan sempit termaafkan. Darurat, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, di Hijr Ismail. Tapi dalam keadaan lapang mestilah sempurna. Kadang masjidnya lapang tapi dianya yang sempit, karena tidak bisa tegak berdiri, sakit, duduk di kursi. Maka itu pun la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Duduk di kursi. Allahu Akbar. Ada kursi? Tak ada. Minta kursi. Mana tahu bapak ibu sakit pinggang, lalu kemudian dia malu sholat, datang ke masjid, sholat, duduk di atas kursi. Walaupun engkau tidak bisa rukuk sujud, kalau di Mesir disediakan kursi-kursi di belakang. Karena kalau kau sakit di rumah, jangan langsung duduk dari awal, berdiri dulu. Allahu Akbar, berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai habis ayat. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Rukuk tak bisa, langsung duduk. Allahu Akbar. Baru rukuk. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Sujud. Allahu Akbar. Lebih rendah dari rukuk. Kalau rukuk tadi sedikit, kalau sujud agak sedikit lagi. Tangannya tetap alal. Masih sholat pak. Terima kasih. Mohon maaf Pak Ketua Yayasan. Sholat kok ngomong. Alal fakhidaini, tangan di atas paha.
awir rukbataini, atau di atas lutut. Jadi nanti kalau ada yang tangannya di atas lutut atau di atas paha, la alal hawa, bukan di atas angin. Ada yang sujud di atas angin, Allahu Akbar, di atas angin, di atas sujud. At-tahiyatul barakatuh, tetap at-tahiyatul barakatuh salawat. Saya Pak Ustadz telunjuk saya yang sakit, ya terus at-tahiyatul, jangan pula diganti at-tahiyatul. At-tahiyatul barakatuh. Tidak ada alasan untuk tidak sholat berjamaah. Dulu waktu sehat tidak mau ke masjid, sudah sakit baru dapat hidayah datang ke masjid. Sudah sehat tak ke masjid, sakit pun tak ke masjid, mati baru ke masjid. Na'udzubillah. Tapi insya Allah yang hadir malam ini anak-anak muda semua, amin. Kami yang tua Pak Ustadz, casingnya tua, signalnya tetap muda. Yang kita khawatirkan anak muda, isinya orang tua. Anak-anak muda umur 17-18, gaya letoy lesulung lai mau mati. Saya kalau udah diundang anak muda gayanya gitu, saya kasih ketua. Mana ketua panitia? Sini, bawa semua ke panti jompo. Tapi alhamdulillah malam ini semuanya alhamdulillah dalam keadaan istiqomah iman dan Islam. Jangan lupa daftarkan diri Anda segera menjadi peserta Laziz, Lembaga Amil Zakat, Infak dan Masjid Az-Zikra. Mudah-mudahan. Saya punya uang dengan orang, waktu saya mau bayar dia sudah pindah. Saya punya utang dengan orang, waktu saya mau bayar dia sudah pindah. Gimana tuh Pak Ustaz? Carilah dia. Saya sudah cari tak dapat Pak Ustaz. Hitung berapa duitnya. Utang bapak sama dia berapa? 200.000. Tahun berapa? Tahun 80. Tahun 80 200.000 itu berapa emas? 10 emas Pak Ustaz. Hitung sekarang 10 emas berapa? Jadi yang paling stabil di dunia ini mengalahkan dolar adalah emas. Cara pertama, tahun berapa? Yang kedua, jumlahnya berapa? Yang ketiga, harga emas tahun itu berapa? Nah, hitung harga emas 2017, bayar. Tapi orangnya tak ada. Serahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak, MDA, masjid, tutupkan langsung. Belikan ke semen, belikan ke kubah, belikan. Bayar untuk orang banyak. Boleh. Karena ini umat satu, dia tak tahu tak pindah kemana. Sudah saya cari di Google tak jumpa-jumpa Pak Ustaz. Padahal katanya Google mesin pencari. Bolehkah Ustaz, misalnya saya beli barang harga 250.000, terus saya jumpa dengan orang atau saudara, lalu saudara tersebut ingin membeli barang tersebut, namun kita menjualnya dengan mengatakan kalau harganya 300.000, padahal dulu dibeli 250. Bohong. Berapa kau beli ini? 300. Padahal belinya 250. Bohong. Orang bohong dusta. Orang dusta neraka tempatnya. Akan terus berdusta. Sekali dusta akan ditutup oleh 10 dusta, akan ditutup oleh 100 dusta. Iyyakum wal kadzib. Jangan kau berbohong, karena bohong adalah induk segala dosa. Induk dari segala dosa. Semoga Ustaz dalam lindungan Allah. Amin. Saya dulu pernah mencuri uang saudara yang kebetulan beliau seorang janda, menghidupkan anak yatim. Waktu itu saya kira-kira kelas 4, kelas 5 SD. Bagaimana saya harus menggantinya? Hitunglah berapa waktu itu duitnya dan tahun berapa. Hitung berapa emas, bayar sekarang. Kalau jujur saya takut malu, tak usah jujur. Datang aja ke rumah dia, kasih tahu sama dia. Jujur juga lah itu Pak Ustaz. Maklum dia, umur 4-45. Ustaz tak pernah nyuri, pernah. Apa yang Ustaz curi? Toples untuk tempat ikan laga. Saya tengok toples orang tu bagus, saya curi. Kelas 3 SD. Sekarang saya beli toples mahal di pasar bawah, saya antar ke rumah. Dulu makcik curi toples makcik.
Kapan? Dulu waktu aku SD. Sekarang mau aku bayar, mau terima-terima, tidak tak apa-apa daripada aku cari di padang mahsyar. Ternyata Ustaz nyuri juga dulu ya. Di tempat ikan cupang. Apa hukum belimau Pak Ustaz? Limau tu jeruk. Belimau berjeruk. Mandi pakai jeruk. Ambil jeruk nipis, ambil jeruk purut, ambil jeruk segala jeruk, potong racip-racip, masak dengan bunga kantil, bunga melati, bunga ros, bunga mawar, bunga tai ayam, dicampur dengan mayang kelapa, mayang pinang, masukkan ke periuk tanah, masak. Sore bulan puasa gosok-gosokkan kepada. Ustaz kok tahu? Kami orang Melayu. Tradisi mandi belimau dari dulu sampai sekarang. Apa salahnya mandi belimau? Tak salah. Kenapa mesti pakai limau? Karena zaman dulu belum ada Dettol, belum ada Lifebuoy, belum ada Rejoice. Maka mandi pakai limau, menghilangkan kerak-kerak daki-daki, bersih, wangi. Maka malam itu salat tarawih, wangi limau semua. Harum. Apa pula salahnya? Lalu kenapa MUI Sumatera Barat? MUI Sumatera Barat mengharamkan belimau. Fatwanya jelas. MUI Sumatera Barat, belimau haram. Saya pun heran, kenapa MUI Sumbar mengharamkan belimau? Setelah saya selidik, rupanya bukan limaunya. Yang menyebabkan haram, baduo dia temban. Anak gadi, anak lajang, baduo dia temban. Sampai ke tepi sungai, baduo di dalam ban. Mendengar, orang mandi pakai air, dia mandi pakai keyboard. Itu yang menyebabkan haram. Maka kalau ada anak gadis nanti sore Jumat mau mandi belimau, jangan kasih. Ya, kami mandi belimau ya. Tidak. Sebentar aja, sekali tidak. Tidak, jangan pergi. Kami sudah ngaji kemarin di Masjid Al-Muhajirin Jalan Kopen. Tak boleh. Datang istrinya, kasihlah bang. Awak dulu lebih parah daripada itu. Apakah pernah Nabi terlambat sholat? Pernah. Mana hadisnya? Imam Abu Bakar, makmum sahabat. Nabi sakit keras menjelang meninggal. Tak bisa Nabi sholat, suruhnya Abu Bakar jadi imam. Ketika Abu Bakar sedang jadi imam, Nabi waktu itu sakit. Dia sadar, bawakan aku ke masjid. Sedang sakit keras, minta bawakan ke masjid. Dipapah. Sebelah kiri Ali, Sayyidina Ali. Sebelah kanan Fadl bin Abbas, adik Abdullah bin Abbas. Kakinya terseret. Dibawa dari kamar. Jarak kamar Nabi ke mimbar 22 meter. Dibawa. Itulah dia masbuk. Masbuknya waktu sedang sakit keras menjelang meninggal dunia. Tak pernah dia masbuk sekali pun seumur hidup. Kalau mau masbuk pas sakit mau mati juga. Sehat tak orang. Apa hukum sholat bergerak-gerak Pak Ustaz? Kalau geraknya bukan hajat darurat, bukan gerakan sholat, batal. Tapi kalau geraknya hajat, tak batal. Mana contoh gerak hajat? Allahu Akbar, lewat ular kobra. Uqtulul aswadaini, bunuhlah dua yang hitam walaupun kau sedang sholat. Ada sendal, pukulkan sampai mati. Tak batal sholat. Atau adik-adik sedang outbound camping di Bukit Naang. Di depan ada kolam. Pas sedang sholat tiba-tiba tak tahu tak datang dari mana, ada orang buta lewat. Jangan biarkan dia nyemplung ke dalam. Maka tarik tangannya. Tapi jangan ngomong, tarik tangannya lewatkan kolam. Tak batal sholat. Jangan masuk ya Pak, batal sholat. Adapun gerakan-gerakan batal sholat. Nengok-nengok. Besar betul. Batal sholat. Apa hukum sholat yang mata kakinya disatukan dengan orang sebelahnya? Soalnya tadi di samping saya ada Ustaz menempelkan kaki di sebelah. Sawu sufuf, luruskan shaf. Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Lurusnya shaf bagian dari kesempurnaan salat. Qadamun bi qadamin, kaki rapat dengan kaki. Mangkibun bi mangkibin, bahu rapat dengan bahu.
Bahu rapat dengan bahu, saddul khalal, tutup celah, tak boleh ada celah. Cuman ketika bahu kita rapat, kita tak risih. Kenapa tak risih? Karena ada kainnya. Tapi ketika kaki rapat, risih karena tak ada kain. Apalagi digerak-geraknya pula. Saya termasuk yang tak risih. Kalau ada orang menempel kaki saya diam aja. Tapi kalau kita tempel kaki dia sekali, dia geser, jangan kita tempel lagi, nanti asyik dengan kaki aja lah. Saddul khalal, asal rapat aja udah cukup. Rapat dah. Dia tempel sini. Takut kita dia preman baru tobat, 2 kali dia dipijakkan, gitu. Buat tinju di masjid. Begitu bertinju di masjid, datang orang dari luar masjid. Kenapa mereka tinju? Gara-gara kaki. Untung awak tidak ke masjid. Apakah wanita yang haid boleh ziarah kubur? Boleh. Lalu apa dibacanya? Salam. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimin wal mustakhirin. Nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'afan. Boleh. Yang tak boleh baca Quran. Kalau uang hasil penjualan tanah zakat yang dikeluarkan, jual tanah, ya berapa jual tanah? 100 juta. 100 juta. Tanggal 27 Syawal. Apakah langsung keluar zakatnya? Tidak. Pegang duit itu selama setahun. Setelah setahun baru wajib. Saya kalau setahun habis nanti nih Pak Ustaz, saya mau keluarkan langsung. Bagus. Berapa zakatnya? 2,5 juta. 2,5%. 10 juta 250.000. 100 juta 2,5 juta. Ini saya husnuzon bapak-bapak, ibu-ibu punya duit 100 juta. Amin. Tak yakin nampak yang punya amin. Yang punya duit 100 juta, zakatnya 2,5 juta. Keluarkan enggak Pak? Setiap tahun. 1 kali tahun keluarkan 2 juta. Keluarkan. Habislah Pak Ustaz, memang habis. Makanya dalam Islam duit itu mesti diinvestasikan. Duit itu macam air sumur. Air sumur harus ditimba, kalau tidak air busuk. Darah ini harus menyembur terus. Filosofi darah. Kalau darah berhenti jadi nanah, busuk. Zakat apa Pak Ustaz? Zakat uang. Kalau tanah tak ada zakatnya. Kecuali tanah jualan, tukang jual kapling tanah. Itu ada zakatnya. Setelah tanah dirubah jadi duit, zakat duit namanya. Tanah saya ini Pak Ustaz luas, tapi disewa orang, zakat dari sewa. Berapa disewanya? Disewanya 1 tahun 50 juta. Keluarkan zakatnya 2,5%. 12,5 juta. Mobil tak ada zakatnya. Apa mobil Bapak? Sedan Ferrari Pak Ustaz. Sedan Ferrari harga 2 miliar, pintunya 2. Ternyata mobil itu makin sedikit pintunya makin mahal. Nanti ada mobil tak berpintu sama sekali. Tak ada zakatnya. Tapi ternyata dipakai pengantin sebulan 8 kali. Satu ahad. Sekali pakai 10 juta. 80 juta. Keluarkan zakatnya. Berapa? 2 juta. Saya punya kos-kosan di dekat UIR, dekat Undri Pak Ustaz, dekat UIN. Berapa? 100 pintu. Banyak tuh Pak. Pintunya aja. 100 pintu, 1 pintu 1 juta. Berarti sebulan 100 juta. Keluarkan 2,5 juta.